A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan 40 ciri gangguan gaib yang mungkin ada pada diri seseorang oleh Al-Ustaz Mubarak As-Sakran. Hal yang paling mudah membedakan sakit karena gangguan jin atau medis biasa adalah dengan mengenali ciri-ciri gangguan sihir atau eksistensi jin dalam tubuh. Berikut ini ada 20 ciri umum, ciri saat tidur, dan ciri unik lain yang mungkin tidak kita sadari. Tolong diperhatikan jika ada lebih dari 10 poin yang teridentifikasi dengan yakin, artinya antum harus mulai melakukan ruqyah mandiri atau minta diruqyah. Semoga menjadi solusi sehat untuk umat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikut ciri-ciri yang terjadi di waktu sadar. Poin pertama, emosional tinggi dan tidak terkendali, seperti durhaka kepada kedua orang tua, istri membantah suami, atau anak membantah sama ibu dengan sorot mata yang aneh, atau suami yang sering memaki istri karena hal kecil. Jika dibiarkan, sifat ini akan menjadi karakter penjahat yang dimusuhi. Poin kedua, sering was-was, ragu, ketakutan tanpa sebab yang jelas. Ketiga, adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang disertai kemalasan dan kelesuan luar biasa untuk melakukan solat dan ibadah lain. 4. Sulit khusyuk dalam mengerjakan solat dan susah mengingat rakaat solat secara berulang-ulang. 5. Sesak nafas dan mengantuk berat saat membaca Al-Quran. Biasanya tidak bisa baca lebih dari 30 ayat atau tenggorokan yang terhenti seperti tertahan, bahkan tertidur saat baru membuka mushaf Al-Quran. 6. Melemahnya hati, minder atau pesimis, suka menghayal, melamun, menyendiri, dan mengurung diri di kamar secara berlebihan atau mengasingkan diri dari sosial. Poin ketujuh, merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, semisal pusing di kepala, mendengung di telinga, pegal di bahu, belikat dan paha, sakit gigi, mata, tenggorokan, lambung dan dada, sesak tanpa sebab yang jelas. Lambung dan dada yang sesak tanpa sebab yang jelas ini biasa terjadi. 8. Memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas zikrullah atau memandang remeh kepada orang alim. 9. Depresi dan pikiran linglung, merasa sedih, jantung berdebar-debar dengan keras. Ke-10. Sering kesurupan, baik separuh ingatan atau secara total. Ke-11. Sering mendengar bisikan, memanggil namanya sendiri, merasa ada yang mengajak bicara di dalam hati, mendengar bisikan menyuruh sesuatu kejahatan, semisal membunuh, memperkosa, memukul, meloncat dari tempat yang tinggi, terjun ke sungai atau jurang, menabrakkan diri dan lain-lain. 12. Paranoid dan cemas, merasa bersalah terus, merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh. Poin 13. Sering mencium bau-bau wangi, kembang atau dupa, bau anyir atau busuk bangkai yang tidak terlihat sumber baunya, atau pada diri sendiri yang mana bau badan berlebih dari bau badan pada waktu biasanya. Poin ke-14 yaitu sering merasakan dingin pada bagian bawah kaki. Poin 15, pusing berlebih atau vertigo dan melihat benda-benda seakan bergerak, berputar, terbalik, miring dan lain sebagainya. 16, melakukan tindakan-tindakan aneh tanpa disadari atau di luar kendali, atau seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. 17, memiliki kemampuan supernatural, semisal tiba-tiba dapat meramal, menerawang, membaca fikiran orang lain atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Poin 19, melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus, baik sekilas atau jelas. 20, merasa sakit di salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi dokter atau sakit menahun yang tidak ditemukan solusinya dalam dunia medis. Berikut ciri-ciri yang terjadi di waktu tidur. Poin 21, susah tidur atau insomnia, gelisah, cemas, dan sering terbangun di malam hari. Dalam kondisi parah biasanya baru bisa tidur jam 3 pagi atau menjelang subuh.
atau bahkan tidak tidur sama sekali berhari-hari. Terkadang juga diiringi dengan tidur mendengkur dengan keras. Poin 22. Susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah yang diinginkan ataupun rendahnya motivasi bekerja. Nomor 23. Tindihan mimpi seakan-akan dihimpit benda yang berat dan sulit untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, atau mimpi melihat sesuatu yang mengancam dan menakutkan seperti ingin berteriak minta tolong namun tidak bisa. Poin 24. Mimpi melihat berbagai binatang menyeramkan semisal ular, ulat, anjing, tikus besar, serigala, harimau dan lain-lain yang dalam mimpi tersebut terkadang seperti mengejar-ngejar kita. 25. Sering mengigau, tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merintih atau bahkan pelan-pelan, bahkan jalan-jalan pada saat tidur sedangkan kondisi mata tertutup. 26. Mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi dan semua yang berkaitan dengan tempat tinggi seperti mendaki tempat yang tinggi dan lain sebagainya. 27. Semua mimpi tentang kuburan, melihat proses penguburan, menguburkan, dikuburkan atau duduk-duduk di kuburan, tempat sampah atau jalan yang lingkungan yang seram dan mengerikan. 28. Mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi sekali, pendek sekali, putih sekali atau hitam sekali, atau bahkan memiliki bentuk fisik yang tidak biasa pada manusia. 29. Mendengkur dengan keras seperti harimau, mimpi-mimpi yang seram dan mengerikan. 30. Mimpi bertemu dengan orang yang sama, laki-laki atau perempuan berkali-kali dan ingin bertemu dengan orang yang dimimpikan tersebut, bahkan sampai bangun masih terbayang-bayang wajah orang tersebut. 31. Mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi mati, mimpi berbicara dengan orang yang mati, dan semua mimpi yang berhubungan dengan kematian. 32. Mimpi melihat suatu peristiwa dan keesokan harinya mengalami peristiwa persis seperti yang dialami dalam mimpi tersebut. Berikut adalah gejala lain yang harus diwaspadai. Gejala ini adalah terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari bahwasanya ada campur tangan jin di dalamnya. 33. Gejala tipes, tubuh seperti terbakar atau terpanggang api panas namun ketika dicek temperatur tubuh normal. 34. Kecelakaan kendaraan. Untuk mensukseskan keinginannya, kadang jin melakukan segala cara untuk membuat orang mengantuk di jalan atau bahkan menggerakkan tangan manusia yang dirasukinya hingga terjadi kecelakaan. Sering terjadi saat orang mau pergi ke peruqyah atau belajar ruqyah. Ke-35. Impotensi. Sering terjadi pada mantan praktisi ilmu hitam, dukun, berbagai ilmu tenaga dalam, amalan wirid overdosis yang diamalkan sampai ribuan tanpa ada bimbingan seorang guru, atau terjadi karena kezaliman jin, baik karena disuruh penyihir atau maksud tertentu dari jin. 36. Mandul. Jin bersarang di rahim dan menghalangi sel telur yang masuk ke rahim atau bahkan sampai memakan setiap janin yang sudah jadi. Kemudian poin 37, kista atau miom. Untuk membedakan penyakit kista medis atau sihir, kita bisa membaca ayat ruqyah di tangan dan meletakkannya di perut. Jika terasa hangat atau panas, maka geser ke atas. Jika penyakit pindah, maka itu adalah kista dari sihir. 38. Fiktor, fikiran yang kotor. Jin kadang bersarang di kemaluan laki-laki dan dada berupa hawa panas bagi perempuan dan membuat fikirannya kotor saat melihat lawan jenisnya, memunculkan semua sifat jelek hingga ia menjadi sampah masyarakat, yaitu suka melakukan perbuatan yang nista yang berhubungan dengan hawa nafsu. 39. Jomblo menahun. Sulit menikah, sulit dapat jodoh yang cocok, tidak mau menikah atau selalu melihat calon suami atau istri tiba-tiba menjadi mengerikan hingga akad yang direncanakan bubar. Ke-40. Sindikan kristenisasi gaib terstruktur dan terorganisir. Dan hal ini boleh dikopas atau di-share dengan syarat sertakan sumbernya dari Al-Ustadz Mubarak As-Sakran. Demikian tanda-tanda daripada orang yang mengalami
gangguan jin atau gangguan lainnya yang bersifat non medis. Ada baiknya Anda, keluarga Anda, teman dan lainnya jika mengalami 40 di antara tanda-tanda umum orang yang mengalami gangguan tersebut, hendaklah segera ruqyah dengan praktisi terdekat di daerah Anda. Jika Anda tidak menemukan praktisi tersebut, Anda cukup mengamalkan sunnah-sunnah harian, yang mana di dalam sunnah terdapat kejayaan, yang mana di dalam kejayaan akan menimbulkan energi-energi positif sehingga dapat mengusir energi negatif yang ada dalam diri Anda. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.